Shalom teman-teman semua, waktu yang terbatas. Mungkin kita pernah memikirkan atau merenungkan bahwa waktu yang kita miliki di dunia sangat terbatas, teman-teman. Alkitab berkata bahwa umur hidup manusia hanya 70 tahun. Dan di dalam 70 tahun itu, manusia akan mengalami penderitaan, kesusahan, pencobaan, dan ujian sepanjang hidupnya. Dan kalau kita melihat di sosial media, di berita-berita, kita bisa melihat bahwa ada anak-anak muda, remaja, anak-anak, balita yang meninggal dunia tanpa diduga-duga karena sakit, karena kecelakaan, ya, tersengat listrik, digigit binatang buas, dan juga hal yang lain, teman-teman. Itu menunjukkan bahwa betapa fananya kita sebagai manusia dan betapa singkatnya waktu umur hidup kita. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Apa yang kita bisa pelajari setelah mendengar realita bahwa waktu itu yang terbatas, waktu yang kita miliki itu terbatas? Ada dua hal yang bisa kita pelajari, teman-teman, tentang terbatasnya waktu hidup kita. Yang pertama adalah gunakan waktu dengan bijaksana. Terkadang kita sering menghabiskan waktu kita untuk hal yang sia-sia, hal yang tidak membangun kita, sehingga melalui perbuatan-perbuatan kita itu waktu menjadi sia-sia, seperti scroll sosial media terlalu lama, bermain game terlalu lama. Kemudian ada juga orang yang tidur berjam-jam. Ya, itu menunjukkan bahwa banyak waktu yang terbuang sia-sia, teman-teman, dari perbuatan itu. Apakah arti hidup itu, teman-teman? Menggunakan waktu untuk hal yang sia-sia. Dan tanpa kita sadari, kita menyia-nyiakan hidup kita juga. Saat kita menyia-nyiakan waktu, kita juga menyia-nyiakan hidup kita juga. Nah, jika kita tahu terbatasnya waktu kita tahu, kita sadar waktu kita yang kita miliki itu singkat di bumi ini, maka kita akan menggunakan waktu hidup kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Artinya adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Maka gunakan waktu untuk beribadah di gereja, di kampus, di sekolah untuk mencari Tuhan. Gunakan waktu untuk mempelajari tentang Alkitab, belajar bersama teman-teman di KTB, di Komsel. Atau gunakan waktu kalian untuk mengembangkan talenta kalian, misalnya untuk bernyanyi, bermain musik, berolahraga, sebagai konten kreator, membuat konten, ya, mengajar, dan juga talenta-talenta yang lainnya. Atau juga teman-teman bisa menggunakannya untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang, teman-teman. Nah, situ saat kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana, saat kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, maka di situ kita melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, dan akhirnya saat akan menutup mata, saat ajal akan menjemput kita akan bersyukur dengan hidup kita, karena kita sudah menggunakannya waktu yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan yang kedua adalah gunakan waktu bersama dengan orang yang tepat. Terkadang kita menyia-nyiakan waktu kita, menghabiskan waktu kita. Kadang kita menghabiskan waktu kita dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak membangun kita, orang-orang yang kurang baik, pergaulan yang kurang baik. Sehingga ada teman-teman, sebagian teman-teman yang merokok, narkoba, kemudian terjatuh dalam seks bebas. Itu hal yang berbahaya, teman-teman, ya. Teman-teman merasa menyesal, merasa sedih, tapi itu sudah terlambat. Nah, karena itu mari kita memiliki pergaulan yang baik, teman-teman. Ada suatu kata bijak yang mengatakan bahwa siapa temanmu, itulah diri kamu sendiri. Jadi teman-teman kita itu menentukan siapa diri kita sebenarnya. Jika teman-teman kalian adalah teman-teman yang baik, maka kalian orang yang baik. Dan sebaliknya. Karena itu kelilingilah diri kalian dengan orang-orang yang baik. Karena 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kalian ditentukan oleh teman-teman kalian. Kalian bisa mencari komunitas di gereja, di kampus, di sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman yang cinta Tuhan, yang belajar Alkitab bersama-sama, di komunitas yang baik. Di gereja kita bisa ber-KTB, Komsel, ya. Teman-teman juga bisa punya mentor yang mendukung teman-teman, ya. Atau bagi kalian yang sudah berpacaran, ya, sudah berpasangan,
isilah dengan baik pacaran kalian, saling berbagi pengalaman bersama dengan Tuhan, sharing panggilan hidup dan juga untuk mimpian kalian di masa depan, sehingga saat kita menghabiskan waktu kita dengan orang-orang yang tepat, maka kita akan dituntun ke arah yang tepat, ya, dan akhirnya kita bisa mengenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, ya. Tapi di sebaliknya, kalau kita bersama dengan orang-orang yang salah, ya, orang-orang yang kurang baik, maka kita akan dibawa ke arah yang tidak baik, arah yang kurang baik, dan itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Karena itu, apa yang bisa kita pelajari dari waktu yang terbatas? Yang pertama adalah gunakan waktu kita dengan bijaksana. Yang kedua, gunakan waktu bersama dengan orang yang tepat. Ingat teman-teman, waktu kita terbatas di dunia ini. Karena itu, gunakan waktu kalian dengan bijaksana, karena bisa jadi waktu kalian tinggal sebentar lagi di dunia ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.